Akhir daripada pembahasan bait ke-64 dalam riwayat 65, di mana Imam Busiri menceritakan tentang peristiwa padamnya api Persia seakan-akan tertuang air Danau Tigris yang ada di desa sawah. Begitupun juga keringnya danau seakan-akan disiram oleh atau dibakar oleh api yang disembah. Nah, di akhir menjadi pertanyaan di awal ketika kok bisa ini adalah kejadian saat kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmatan lil alamin. Berarti kalau rahmat seluruh, dan rahmatnya lil alamin untuk seluruh alam semesta. Artinya kalau rahmat kira-kira sedih apa senang? Kalau dapat rahmat sedih apa senang? Harusnya senang. Makanya muncullah kritikan. Apa kritikannya? Jadi ingat, kritikan ini memang Imam Busiri ini selalu sejak dulu ada kalangan-kalangan yang mengkritik sampai hari ini. Tetapi sebagaimana kita pernah sebutkan, kritikan terhadap Imam Busiri semuanya saqitatun, semuanya gugur. Kenapa? Karena hadhil burdah turawwijuhal kibar. Ini burdah ditawarkan dan disampaikan oleh orang-orang besar. Salah satunya apa? Bisyuruh, dengan iddatu syuruh. Syarahnya burdah bukan satu dua orang yang syarah, kathir, dan yang mensyarah juga bukan orang-orang sederhana. Artinya kalau yang mensyarahkan orang besar, maka ini karya diperhatikan oleh orang besar. Kalau karya diperhatikan oleh orang besar, pasti karya tersebut adalah karya yang besar. Kenapa? Karena mengagungkan hamba yang dibesarkan oleh zat yang maha besar, dialah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Al-Bajuri menghadirkan, bisa ini memang ada yang mengkritik atau ini iftiradi, satu pengandaian. Andai kata ada yang ngomong, fa in qila al-jamadatu kulluha la tusaf bil kufri. Bukankah al-jamadat, benda-benda mati itu, kulluha, seluruhnya, la tusaf bil kufri? Enggak bisa dong disifatin dia iman atau dia kufur, dia beriman atau dia kafir. Bisa nggak disebut pintu ini beriman atau pintu ini kafir? Bisa nggak? Enggak, tidak bisa, karena benda mati la tusaf. Kenapa? Bahkan bal munqaddatun khadi'atun lillah, karena semua benda itu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana dalilnya? Qala ta'ala, Allah berfirman, wa inna min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Wa inna min syai'in, tidaklah sesuatu pun kecuali yusabbihu bihamdih, senantiasa menyucikan Allah Subhanahu wa taala dengan pujian dan penyucian-pujiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau sesuatu, mau dia manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, maka masuk dalam kategori semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk al-jamadat, termasuk benda mati, ya termasuk di situ api, ya termasuk di situ air, semua benda tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali manusia-manusia yang terkena godaan syaitan, terkena dari godaan iblis untuk ingkar sehingga tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan makanya dikatakan fa kaifa yaqulu nadhimu husnan. Sekarang pertanyaannya, nah kenapa kalau memang semua benda di atas muka bumi ini, bahkan di langit sekalipun, tunduk patuh kepada Allah, senantiasa yusabbih, bahkan di situ dikatakan yusabbih pakai fi'il mudhari, artinya apa? Terus menerus mentasbihkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kok ini Imam Busiri yang katanya alim syu'ara wa syairul ulama, kok mengatakan bahwa ini benda huznan, sedih? Walaik ayakuna dzalika faraha, harusnya senang dong, katanya hamba Allah bertasbih yang lahir kekasih Allah, harusnya benda ini senang dong. Kok Imam Busiri mensifatinya huznan, mensifatinya sedih?
Kira-kira pertanyaan ini masuk akal atau tidak? Logis atau tidak? Logis. Harusnya bertasbih, senang dengan ciptaan Allah, bahkan kekasih Allah. Kok ini sedih, nangis, dan tidak sesuai dengan yang seharusnya? Apa jawabnya? Ujibah, dijawab. Kenapa Imam Busiri mensifati sifat sedih kepada air maupun api? Bi anna nara, karena api itu tahzanu ala nafsiha, dia sedih dengan zatnya. Karena sebab apa? Min ajli annaha la tuqid, karena dia tidak menyala. Wal ma, dan sedangkan air yahzanu ala nafsihi, dia sedih karena zatnya. Min haitsu, dari segi innahu la yajri, dia tidak mengalir. Gambaran sederhana begini, contoh, kita lagi sehat, bisa makan, bisa minum sendiri, bisa jalan, bisa jalan-jalan. Kira-kira seneng nggak? Seneng nggak? Tahu-tahu naudzubillah min zalik, sakit. Saking sakitnya lemes, nggak bisa jalan, makan nggak bisa makan, minum nggak bisa minum. Kira-kira sedih nggak? Sedih nggak? Sedih. Kenapa? Karena dia nggak seperti biasanya. Nah sama api begitu, gara-gara dia nggak bisa menyala seperti biasanya, air nggak bisa mengalir seperti biasanya, sehingga tersifati sifat sedih karena dia kharij anil adah, dia keluar dari kebiasaan, sehingga tersifati sedih dalam soal zatnya, tidak menjalankan rutinitas kebiasaan api menyala dan air mengalir. Berarti kalau disifati sedih karena tidak seperti biasanya, kira-kira wajar atau tidak? Kira-kira penyematan sedihnya tepat atau salah? Tepat atau salah? Tepat. Berarti Imam Busiri ketika menyematkan kesedihan kepada api maupun kepada air itu sudah pas. Makanya ketika seorang syair pujangga mengubah syairnya, semakin hebat kemampuannya adalah semakin yang punya daya khayal atau daya metafora yang luas. Artinya membayangkan seakan-akan api itu seperti makhluk hidup yang disifati rasa sedih, air disifati seperti orang yang hidup. Makanya Imam Bajuri mengatakan apa? Naam, beliau mengatakan fakullu minhuma syabihun bil hazin. Keduanya tuh, api dan apa? Dan air diserupakan seperti al-hazin, orang yang sedih. Kayak tadi, sehat terus nggak bisa ngapa-ngapain, sedih nggak? Sedih nggak? Seakan-akan api itu kayak lagi jadi orang, air lagi jadi orang. Dia nggak bisa melakukan kebiasaan rutinnya, maka dia sedih. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Makanya li ajli dzalika hadza in kana al muradu husnu dzatihima. Ini dengan catatan kalau mengartikan kesedihannya pada zat api dan airnya. Tapi ada juga makna yang kedua. Kama huwal mutabadir wa in kana al muradu husnu ahlihima, kalau yang dimaksud adalah kesedihan penduduk yang memanfaatkan keduanya. Ingat waktu api padam, api sebelum padam itu api disembah atau tidak? Ketika tahu-tahu sesembahannya mati, yang dia pikir ini sumber rezeki, yang dia pikir sumber kebaikan dia, tahu-tahu padam. Orang yang nyembah api ketika api sesembahannya padam, sedih atau tidak? Sedih atau tidak? Sedih. Begitupun juga air yang kita ceritakan, bahwa ini adalah pusat perekonomian, pusat peradaban, bisa hidup karena itu, sumber airnya, sumber rezekinya. Tahu-tahu airnya kering, dia nggak punya lagi sumber kehidupan, nggak punya lagi sumber pencaharian, nggak punya lagi sumber perairannya. Kemudian kira-kira airnya kering, penduduknya sedih atau tidak? Sedih atau tidak? Artinya makna kedua, kesedihannya bukan kepada zat, tapi kepada ahlihima, penduduk yang memanfaatkan api dan air tersebut. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Nah, makanya fala iskala, kalau ini udah nggak ada masalah. Lianna ahlahuma yahzanuna ala taghayyur mulkihim wa tashdidi amrihim, karena penduduk daripada yang memanfaatkan air dan api
di Persia tersebut itu yahzanun, mereka sedih ala taghayyur mulkihim, karena perubahan kerajaan mereka. Bahkan kalau kita mau panjangin, ada riwayat yang kurang lebih menjadi kegegeran nasional. Kalau zaman Persia berarti kegegeran regional. Karena kemarin Persia bukan satu negara, tapi gabungan beberapa negara. Kalau sekarang kayak Asia Tenggara atau kayak Eropa, ini geger nih. Karena sumber bahasanya Tuhan mereka tahu-tahu hilang, kemudian sumber rezeki mereka kemudian tahu-tahu hilang, geger. Akhirnya rajanya ngutus, coba tanya tuh sama kalau istilah kita orang pinternya, kira-kira apa yang terjadi nih? Kenapa ini bisa terjadi? Sehingga ketakutan dan kesedihan melanda semua negeri, semua penduduk, karena di saat lahirnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua sebab apa? Karena mereka berada dalam kekafiran, di dalam menyekutukan Tuhannya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.